Ya sudah, kalau buat saya kembalikan saja ke manajemen holding. Ya. Dan saya terus terang saja diminta jadi direktur PT PN 8 itu juga bukan oleh manajemen holding sebelumnya, tapi oleh Bu Menteri BUMN waktu itu masih Bu Rini Sumarno dengan Pak Deputi Pak Wahyu Kucoro. Jadi karena saya merasa tidak pernah ditunjuk dipilih oleh manajemen holding, ya saya kembalikan ke manajemen holding. Dan saya kembalikan ke Menteri BUMN sebetulnya. Resign ini saya kirimkan suratnya ke Menteri BUMN. Yang sekarang? Ya. Saya tidak menyesali pengunduran diri dilakukan dan terjadi pada saat ada wabah COVID-19 yang kita sebut atau wabah corona, termasuk di Jawa Barat dan Banten sebagai areal perkebunan PT PN 8. Kenapa demikian? Karena ini pasti qadarullah. Saya mengajukan dan punya rencana untuk resign itu puncaknya 3 bulan yang lalu. Itu berarti kan sebelum terjadi wabah corona di Indonesia. Kemudian suratnya diajukan ke Menteri BUMN itu tanggal 9 Maret 2020. Dan waktu itu tanggal 9 Maret belum ada pengumuman resmi tentang wabah corona di Indonesia. Kalau tidak salah kan wabah corona 3 hari kemudian, tanggal 12 Maret, mohon maaf. 3 hari setelah 9 Maret maksudnya, 12 Maret. Sehingga kalau sudah dilayangkan, ketentuan menyebutkan di anggaran dasar perusahaan atau di PT PN 8, di mana 30 hari setelah surat pengunduran diri, maka yang bersangkutan, dalam hal ini saya, harus berhenti secara otomatis. Disetujui atau tidak disetujui pengunduran dirinya. Nah, kecuali ada kata-kata kalau ada kebijakan lain dari Kementerian BUMN. Namun demikian dalam perjalanannya tidak ada kebijakan lain. Saya tunduk pada aturan anggaran dasar, tanggal 9 Maret itu diajukan, berarti tanggal 9 April saya harus berhenti sebagai Direktur Utama PT PN 8. Sekali lagi, ini memang waktu yang tidak tepat, saya menyadari, di mana ada kurang lebih 20.000 karyawan PT PN 8 memerlukan panduan pertama dalam rangka menghindari, mencegah dari wabah corona atau wabah COVID-19 ini. Tapi apa boleh buat, ini sudah diajukan, saya sudah memutuskan sehingga harus dijalankan. Kalau dari direktur lain di internal PT PN 8, ya pasti mereka juga menyesalkan keputusan saya. Dan sebetulnya sudah sebelum tanggal 9 April kemarin, mereka juga sudah minta agar saya membatalkan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT PN 8. Demikian juga karyawan, pejabat di PT PN 8 berulang kali minta untuk mengundurkan atau mengurungkan niat saya untuk mengundurkan diri. Ya, sekali lagi ini keputusan saya sebagai profesional harus memutuskan manakala tidak sesuai dengan naluri, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang saya pelajari, apalagi kalau lebih sempit lagi kaidah-kaidah pemasaran, kaidah-kaidah marketing, di mana saya sekolah S2, S3 di bidang marketing, maka itu harus diputuskan. Tidak mungkin berada dalam lingkungan yang salah kemudian kita diam, padahal kita juga ngomong saja tidak boleh, berpendapat pun tidak diberi kesempatan, ya harus memutuskan. Nah, kemudian kalau dari karyawan secara keseluruhan, ya banyak komentar yang menyesalkan, tapi sekali lagi keputusan harus diambil, tidak boleh lama-lama, karena saya juga menyadari kalau diteruskan mungkin bahkan menjadi hambatan buat di manajemen holding, tapi buat saya pribadi pun tidak ingin terus ya berada pada kondisi yang tidak ideal.
Pertanyaan itu yang sering disampaikan ketika saya punya niatan untuk resign, untuk berhenti dari BUMN. Betul, kalau dihitung umur produktif rata-rata di Indonesia 52 jalan 53 masih relatif muda, masih belum terhitung kelompok tua. Tapi alhamdulillah yang harus disyukuri ini berbeda dengan hitung-hitungan kalau jadi direktur BUMN secara umum. Karena terus terang saja kalau bicara tahun 2000-an, 2005 sampai 2010 atau sebelumnya bahkan jadi direktur BUMN itu, dan sekarang pun masih sebagian besar seperti itu, rata-rata umurnya 50 bahkan di atas 50 tahun. Rata-rata seperti itu. Baru mulai sebagai direktur. Baru jadi direktur BUMN. Jadi kalau ditambah 10 tahun dari 50 tahun saja itu kan sudah berumur 60 tahun bahkan lebih. Nah, alhamdulillah saya menjabat direktur di BUMN itu pada umur 39 tahun. 39 tahun mau menjelang 40 tahun. Persisnya tahun 2007, bulan Juni tahun 2007. Nah, ini waktu yang itu masih muda. Jadi ketika sekarang sudah 10 tahun jadi direktur di BUMN, umur saya memang baru, kalau 10 karena pernah juga di luar bukan di BUMN selama 3 tahun, ya persisnya 52-53 tahun. Jadi kalau perjalanannya sudah 10 tahun menjadi direktur BUMN dengan di 3 BUMN, Pertani, Bulog, dan PTPN. Nah, jadi kalau bicara masih muda, ya tapi mudah-mudahan dengan kondisi masih muda ini banyak kreativitas untuk lebih banyak mencari, menggali pahala yang saya katakan untuk bekal nanti pulang ke akhirat. Itu pasti menjadi tujuan utama juga dalam hidup saya, baik saat ini maupun ke depan. Nah, dalam hal ini tentu kewenangan ada di Kementerian BUMN dan sekarang di holding, di manajemen holding. Penggantinya siapa, walau alam saya tidak tahu dan jujur saja tidak ingin tahu tentang itu. Bahkan saya sekarang tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi dan diputuskan oleh kementerian, oleh holding perkebunan. Biarkanlah mereka yang memutuskan, mungkin yang terbaik. Dan sekali lagi doanya mudah-mudahan yang terbaik buat PTPN 8, karena jujur saja kalau bicara sedikit tentang PTPN 8, ketika saya masuk itu seperti orang sakit dengan komplikasi segala penyakit. Sudah sekarat dari SDM, dari operasional, dari keuangan, bahkan dari budaya kerja pun sudah sangat parah. Alhamdulillah 1,5 tahun saya tidak membanggakan, tapi sedikitnya ada torehan untuk perbaikan. Semangat kerja sudah ada, semangat melayani sudah dimulai, semangat untuk berkolaborasi, bekerja sama sudah ada. Dan yang penting selama 1,5 tahun saya di PTPN 8, alhamdulillah tidak ada keterlambatan pembayaran gaji, pembayaran upah bagi pegawai, yang ini juga menjadi masalah besar. Karena jangan dikira bahwa di PTPN 8 ini mudah begitu saja sehingga harus mengikuti aturan-aturan termasuk dari holding dengan begitu saja. Karena kita punya lebih dari 25.000 pegawai. Pegawai tetapnya saja sudah 18.000. Dan itu membayar gaji dengan prosentase 60% lebih dari omset dari penjualan. Bukan lagi dari harga pokok. Kami waktu di PTPN membayar upah gaji itu lebih dari 55 miliar, bahkan lebih dari 60 miliar kadang-kadang satu bulan. Padahal omsetnya, penjualannya tidak lebih dari 100 atau 120 miliar per bulan. Nah, ini kan harus ada kreativitas, harus dikembangkan kreativitas dari manajemen di masing-masing PTT, bukan diatur harus begini, harus begini, harus begini. Saya menangkap kesedihan, ya demikian juga saya juga sedih meninggalkan
PT PN 8 pada kondisi yang belum begitu ideal, belum begitu baik. Di media sosial juga saya sudah menyampaikan, mohon maaf kalau tidak bisa melanjutkan perjuangan kerja di PT PN 8. Buat karyawan yang pasti saya selalu menyampaikan, yang pertama, syukuri dulu apa yang terjadi. Syukuri dengan kondisi yang ada sekarang. Karena insya Allah dengan sering dan selalu kita mensyukuri, maka akan ada kemudahan, akan ada nikmat-nikmat lain yang diberikan melalui nikmat yang diberikan oleh Allah melalui PT PN 8. Yang kedua, saya berharap teman-teman di PT PN 8 tetap punya semangat untuk melakukan perbaikan dalam cara kerja, cara berpikir, dan cara melayani. Karena terus terang saja ini yang selalu saya sampaikan, ada budaya dari budaya lama di mana perusahaan perkebunan itu adalah peninggalan zaman Belanda, itu harus dirubah menjadi melayani. Tujuan dari melayani konsumen, melayani tamu, melayani orang yang datang, agar ada kolaborasi dengan orang lain untuk memperbaiki perusahaan. Kemudian yang ketiga, saya minta dengan sangat tetap teman-teman karyawan, pejabat di PT PN 8 itu punya kemampuan berkreasi, punya kemampuan untuk kritis dari setiap apa yang terjadi. Jadi kreativitas, inovasi, kemudian kritis itu diperlukan di PT PN. Sebetulnya bukan hanya PT PN 8, di seluruh PT PN. Kenapa harus kreatif? Karena dunia mengharuskan demikian. Kondisi perusahaan perkebunan khususnya PT PN 8 memerlukan kreativitas Anda-Anda, memerlukan inovasi Anda-Anda. Dan kalau bicara kreativitas, inovasi, salah satu yang penting juga adalah sikap kritis. Jadi tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi kalau sikap kritisnya dibatasi. Keluarga memang sejak awal, terutama dari istri, ibunya anak-anak, dan anak perempuan saya menginginkan untuk resign sejak selesai di Pertani. Kalau anak laki-laki, karena nama juga anak laki-laki, ingin terus berjuang. Nah, pertimbangan itu kan 2 lawan 1. Jadi kalau sekarang sudah resign, pasti keluarga menerima dengan senang hati. Karena makin banyak kumpul dengan keluarga, makin banyak berkegiatan bersama-sama dengan anak-anak dan istri, walaupun anak-anak tidak selamanya berkumpul dengan bapak ibunya, tapi setidaknya ada nuansa di mana tanda petik ada ketenangan lah di dalam saya bersama keluarga. Oke, begitu barangkali yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kalau selama ini saya mendapat pertanyaan di media sosial, kemudian japri lewat WA, kontak langsung, bahkan pertanyaan langsung ke saya, kenapa berhenti, kemudian mau kemana, dan seperti apa kondisi yang terjadi sehingga saya memutuskan resign dari PT PN 8. Mudah-mudahan ini menjawab, dan kalau ada yang tersinggung, mohon maaf juga. Sekali lagi mohon maaf kalau tersinggung, ini bukan tujuan apa-apa, karena hanya ingin menjelaskan bahwa saya berhenti karena ada alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.